Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Agnes Anindya Putri dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dengan program studi pendidikan matematika. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang penyajian data. Gimana teman-teman, sudah siap belajar? Ayo kita mulai belajar kita kali ini. Nah, untuk pertama kita akan membahas tentang peta konsep penyajian data. Jadi, penyajian data dibagi menjadi dua. Yang pertama, penyajian data tabel. Yang kedua, penyajian data diagram. Nah, untuk penyajian data tabel juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tabel baris dan kolom. Yang kedua, tabel kontingensi. Yang ketiga, tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk yang penyajian data diagram juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama, diagram batang. Yang kedua, diagram garis. Yang ketiga, diagram lingkaran. Apa sih penyajian data itu? Ayo kita cermati penjelasan kali ini. Penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Setelah memperoleh data, biasanya data-data yang diperoleh tersebut dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu bentuk tabel dan diagram. Penyajian data dalam bentuk tabel sudah umum ditemukan bahkan dalam lingkungan sekolah sekalipun, di mana berbentuk kolom guna mempermudah pengklasifikasian data atau pengelompokan data. Sedangkan penyajian data dalam bentuk diagram sering dijumpai terutama dalam bidang perbankan atau ekonomi. Hal ini bersangkutan dengan kurs mata uang, yang mana diagram mempermudah dalam mengamati peningkatan maupun penurunan kurs mata uang yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Yang pertama kita akan membahas tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Kita akan membahas tabel baris dan kolom terlebih dahulu ya. Tabel baris dan kolom ini digunakan untuk data yang hanya memiliki satu kategori atau kelompok saja. Misalnya data yang diperoleh dari hasil pengamatan. Ada banyaknya murid sekolah di daerah Surakarta menurut tingkat pendidikan. Data-data tersebut bisa digabung ke dalam satu kategori atau kelompok, yaitu jumlah murid sekolah. Berikut data jumlah murid sekolah disajikan dalam bentuk tabel baris dan kolom. Ya, di sebelah kanan itu ada tabel jumlah murid sekolah di daerah Surakarta. Ini menurut tingkat pendidikan SD, SMP, SMA dengan jumlah siswa SD 5.000 siswa, dengan jumlah siswa SMP 5.300 siswa, dan jumlah siswa SMA 5.000 siswa. Nah, selanjutnya tabel kontingensi. Tabel ini digunakan untuk data yang memiliki lebih dari satu kategori atau kelompok. Contoh di samping adalah tabel kontingensi 2x3, artinya terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Nah, di sebelah kiri itu adalah tabel banyaknya murid sekolah di daerah Surakarta menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin tahun 2021. Nah, itu kan ada dua kategori ya, menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin. Nah, kalau yang
tabel baris dan kolom tadi kan cuma satu ya, mungkin cuma menurut tingkat pendidikan atau cuma jenis kelamin. Nah, di tabel kontingensi ini dua-duanya menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin. Nah, di tabel itu ada 2000 siswa SD laki-laki. Di SMP ada 2500 siswa laki-laki. Di SMA ada 2300 siswa laki-laki. Jadi jika ditotal jumlah siswa laki-laki menurut semua tingkat pendidikan berjumlah 6.800 siswa. Nah, untuk yang perempuan, yang SD ada 3.000 siswi. Yang SMP ada 2.800 siswi, yang SMA ada 2.700 siswi. Untuk jumlah keseluruhan siswi perempuan menurut semua tingkat pendidikan adalah 8.500. Dan untuk jumlah SD, laki-laki maupun perempuan ada 5.000 siswa, untuk yang SMP ada 5.300 siswa, dan yang SMA ada 5.000 siswa. Selanjutnya tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam satu interval atau selang nilai. Setiap interval nilai memiliki frekuensi atau banyak data. Nah, di sebelah kanan itu ada contoh tabel frekuensi berat badan siswa SMP Negeri 2 Surakarta kelas 7. Nah, yang dimaksud selang nilai itu ya yang seperti ini, yang 30 sampai 39 kilo, 40 sampai 49 kilo, 50 sampai 59 kilo. Nah, yang untuk yang berat badan 30 sampai 39 kilo ada 10 siswa. Untuk yang 40 sampai 49 kilo ada 15 siswa. Untuk yang 50 sampai 59 ada 5 siswa. Dengan jumlah total siswa ada 30. Nah, selanjutnya kita akan membahas penyajian data dalam bentuk diagram. Penyajian data dalam bentuk diagram. Penyajian data dalam bentuk diagram ini sebagai suatu alat untuk menyajikan data statistik yang dapat berwujud gambar atau lambang. Pengertian dari diagram itu sendiri merupakan serangkaian gambar-gambar yang menunjukkan data secara visual serta didasarkan atas nilai-nilai pengamatan aslinya maupun dari tabel-tabel yang dibuat sebelumnya. Biasanya, penyajian data dalam bentuk diagram terlihat lebih menarik daripada penyajian data yang lainnya. Penyajian data dalam bentuk diagram ini dibuat dengan tujuan agar pengguna memperoleh informasi dengan mudah dan cepat. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang diagram batang. Apa sih diagram batang itu? Nah, diagram batang biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikelompokkan atau dikategorikan. Misal, nilai ulangan, hobi, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Dan data tahunan, seperti harga barang dari tahun ke tahun, besar keuntungan dari tahun ke tahun, dan sebagainya. Pada diagram batang, data akan digambarkan membentuk persegi panjang yang memanjang ke atas dengan lebar yang sama antara satu dengan lainnya. Nah, ini contohnya. Ada nilai rata-rata tes ulangan akhir semester pelajaran matematika kelas 7 di SMP Bintang Laut yang disajikan dalam tabel sebagai berikut. Nah, ini adalah nilai tes ulangan akhir semesternya.
Di sini ada nilai 70, 75, 80, 85, 90, dan 100. Nah, kita harus menghitung berapa sih jumlah setiap nilainya, jumlah siswa setiap nilainya. Ayo kita mulai untuk menghitungnya. Untuk yang pertama, karena ini nilai terendahnya 70, jadi kita hitung dari nilai 70 ya teman-teman. Ini kita coret ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita tulis nilai 70 ada 7 siswa. Setelah itu kita ke nilai 75. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita tulis nilai 75 ada 5 siswa. Lalu kita ke nilai 80. Kita coret ya, 1 tadi udah ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita tulis nilai 80 ada 8 siswa. Setelah itu kita ke nilai yang 85. Kita coret ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis nilai 85 ada 5 siswa. Untuk yang nilai 90 kita coret nilai 90, 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis nilai, ada satu lagi 6. Nah, kita coret. Tadi ada 6 ya. Kita tulis nilai 90 ada 6 siswa. Setelah itu kita ke nilai 95. 1, 2, 3, 4. Nah, kita tulis nilai 95 ada 4 siswa. Setelah itu untuk yang nilai 100 kita coret ya, tadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita tulis nilai 100 ada 5 siswa. Setelahnya kita akan membuat diagram batangnya. Nah, ini diagram batangnya. Tadi kan yang nilai 70 ada 7 siswa ya. Jadi kita buat garis ya, horizontal dan vertikal. Nah, untuk yang sebelah kiri ini diisi untuk jumlah siswa. Karena tadi nilai tertingginya siswanya 8. Nah, kita buat ini kacek 1 ya, namanya, selisih 1 selisih 1 ya. Yang untuk bawahnya ini nilai. Ini ada nilai 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Nah, tadi yang nilai 70 7 siswa ya, jadi kita tarik ke atas, 7 ke samping, habis itu tarik ke bawah lagi. Nah, ini kan kayak persegi panjang itu loh teman-teman. Nah, selanjutnya kan nilai 75 ada 5 siswa. Untuk yang 80 ada 8 siswa. Untuk yang nilai 85 ada 5 siswa. Untuk yang nilai 90 ada 6 siswa. Untuk yang nilai 95 ada 4 siswa. Untuk yang nilai 100 ada 5 siswa. Udah sesuai dengan data yang tadi ya teman-teman. Jadi begini cara membuat diagram batang. Selanjutnya, diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkelanjutan atau kontinu. Misalnya, jumlah penduduk tiap tahun, jumlah produksi barang setiap tahun, perubahan iklim, dan cuaca pada rentang waktu tertentu, dan lain sebagainya. Sesuai namanya, pada diagram garis, data akan digambarkan membentuk garis. Cara menyajikan data dalam diagram garis hampir sama dengan diagram batang, hanya langkah akhirnya saja yang berbeda, yaitu menarik garis secara berurut disesuaikan dengan data. Kita masuk ke contoh. Contoh berikut ini adalah tabel nilai rata-rata ujian akhir semester pelajaran matematika kelas 7 di SMP Bintang Laut. Nah, ini tabelnya sama yang seperti di diagram batang tadi ya teman-teman. Cara membuat diagram garisnya. Kita membuat ini
garis seperti ini ya. Nah, untuk yang sebelah kiri jumlah siswa. Ini kan tertinggi ada 8 siswa, tertinggi 8. Nah, ini selisihnya 1-1 biar mudah membuatnya. Yang di sebelah bawah ini nilai rata-ratanya 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Nah, tadi untuk yang nilai rata-rata 70 ada jumlah siswa 7. Kita membuat garis bantuan ya teman-teman, biar mempermudah kita untuk membuat titiknya. Kita buat seret. Nah, ini jumlah siswanya 7, nilai rata-ratanya 70. Nah, kita buat titik di ini, titik pertemuan ini, pertemuan dua garis ini. Nah, selanjutnya nilai 75, jumlah siswanya 5, kita buat bantuan garisnya. Nah, kita buat titik antara pertemuan dua garis. Selanjutnya nilai 80, ada 8 siswa, kita buat pertemuan antara dua garis. Selanjutnya nilai 85, selanjutnya nilai 90, selanjutnya nilai 95, dan selanjutnya nilai 100. Nah, kan namanya ini diagram garis, berarti ini harus berupa garis. Jadi kita membuat garis dari titik yang pertama. Dari titik ini ya teman-teman, kita tarik sesuai ke titik selanjutnya. Ini kan titiknya selanjutnya ke bawah, jadi kita buat garis ke bawah. Setelah itu titik selanjutnya ke atas, kita membuat garis ke atas. Selanjutnya titiknya di bawah, berarti kita membuat garis yang menurun. Selanjutnya ke atas, ke bawah, dan ke atas lagi. Nah, ini yang dinamakan diagram garis teman-teman. Mudah kan? Nah, selanjutnya kita akan membahas diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Di sini, data akan digambarkan dalam bentuk lingkaran yang terbagi menjadi beberapa juring. Juring-juring ini dapat dinyatakan dalam bentuk persen atau dapat pula dalam bentuk besar sudut. Besarnya persentase atau besarnya sudut dipengaruhi oleh besar nilai atau frekuensi data, sehingga setiap juring akan memiliki ukuran berbeda-beda. Jika juring dinyatakan dalam persen, maka untuk satu lingkaran penuh adalah 100%. Dan jika juring dinyatakan dalam bentuk derajat, maka besarnya sudut dalam satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Nah, untuk membuat diagram lingkaran harus menentukan besar persentase atau sudut setiap kategori datanya terlebih dahulu. Nah, ini rumus yang digunakan untuk menghitung besar persentase dan sudutnya. Yang pertama, rumus diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Nah, ini rumusnya. Frekuensi dibagi jumlah data dikali 360 derajat. Kenapa bisa dapat 360 derajat? Tadi kan satu lingkaran penuh itu 360 derajat. Terus yang selanjutnya rumus diagram lingkaran dalam bentuk persen. Nah, di sini rumusnya frekuensi dibagi jumlah data dikali 100%. Kenapa ini 100%? Karena satu lingkaran penuh itu dihitung 100%. Kita masuk ke contoh. Nah, ini ada tabel kegemaran olahraga ya. Ini ada kegemaran olahraga bulu tangkis, sepak bola, voli, basket, dan tenis meja. Dengan banyak siswa bulu tangkis 14 siswa, banyak siswa sepak bola ada 11 siswa, untuk yang voli 5 siswa, untuk yang basket 8 siswa, dan untuk yang tenis meja 12 siswa. Total semua siswa adalah 50. Kita
hitung. Tadi kan rumusnya frekuensi dibagi jumlah data dikali 100%. Nah, kita ini mau pakai dalam bentuk persen ya teman-teman. Diagram lingkaran kali ini, yang pertama bulu tangkis, banyak siswa 14 dibagi 50 dikali 100%, hasilnya 28%. Untuk sepak bola, 11 siswa dibagi 50 siswa dikali 100%, hasilnya 22%. Untuk yang voli, banyaknya siswa 5, jumlah siswa 50 dikali 100%, hasilnya 10%. Untuk yang basket, banyak siswanya 8 dibagi total banyak siswa 50 dikali 100% sama dengan 16%. Untuk yang tenis meja, 12 siswa dibagi 50 dikali 100% sama dengan 24%. Nah, untuk yang pertama kita membuat lingkaran dulu ya teman-teman. Ini kan tadi satu lingkaran penuh kita anggap 100%. Nah, kita bagi 4. Nah, setiap bagian ini berarti 25%, 25%, 25%, dan 25%. Ini kan kalau di total jadi 100%. Nah, selanjutnya kita masuk ke membuat diagram lingkaran. Yang pertama, maaf, kita mulai dari tenis meja ya teman-teman. Tenis meja 24%. Nah, tadi kan 1/4 lingkaran ini 25%, padahal ini 24%. Berarti kita kurangin sedikit biar jadi 24%. Jadi ini kita mengira-ngira ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa ngepasin secara pas banget. Yang penting kita kira-kira aja. Nah, kita kurangi. Jadi, nah, ini tenis meja 24%. Selanjutnya basket 16%. Tadi kan segini tadi kan 25%. Kalau setengahnya kan 12,5. 12,5 ditambah sisanya tadi 1%, berarti 13,5. Kalau di pas tengah-tengah kita undurin sedikit biar jadi 16%. Nah, ini basket 16%. Untuk selanjutnya volley 10%. Nah, untuk sisanya ini 10% ya teman-teman. Soalnya ini kalau di total kan udah 50% kalau ditambah volley. Nah, volley. Setelah itu kita ke sepak bola. Sepak bola 22%. Tadi kan kalau segini 25%. Kan kebanyakan kita butuhnya 22%. Kita kecilin. Nah, ini menjadi 22%. Nah, berarti sisanya ini bulu tangkis 28%. Nah, ini teman-teman contoh diagram lingkaran dalam bentuk persen ya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.